Fenomena politik yang terjadi belakangan ini emang cukup unik sih. Beberapa pembantu Presiden Prabowo sepertinya masih belum bisa sadar nih kalau pimpinan mereka yang sekarang ini ya Presiden Prabowo, bukan lagi Pak Jokowi. Tapi yang dilihat adalah pengabdian mereka masih untuk Jokowi loh. Atau mereka masih bekerja dengan cara Jokowi. Ya, mungkin masih adaptasi ya. Tapi keadaan ini harus disadari oleh Presiden Prabowo dan timnya khususnya. Kalau nggak disadari, ya bisa bahaya untuk pemerintahan Prabowo itu sendiri. Jadi gue nggak heran kalau video ini bisa muncul dan rame di masyarakat. Perekam detik-detik adik Presiden RI Prabowo Subianto, Hasyim Jojo Hadikusumo menolak jabat tangan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Mawar Sirait atau dikenal Menteri ARA. Gue masih kasak-kusuk nih. Kenapa bisa seorang Hasyim Jojo Hadikusumo nggak mau salaman sama si ARA? Padahal mereka sama-sama petugas partai Gerindra loh. Banyak yang menilai kalau ARA itu Gerindra yang tegak lurus ke Pak Jokowi, bukan ke Pak Prabowo. Dan sangat pantang untuk seorang petugas partai Gerindra, tapi tidak tegak lurus ke Pak Prabowo sebagai ketua umumnya. Dan memang berpartai ya harus seperti itu. Ikutin aturan yang ada di partai itu. Tapi sabar ya. Semoga info valid mengenai kejadian ini bisa gue dapat dan gue kasih tahu di video selanjutnya. Oke, kita ke topik berikutnya nih. Kemarin Menkom Digi Mutia Hafid melantik beberapa orang staf susnya. Di situ ada nama Rudi Sutanto atau dikenal sebagai Rudi Kurawa. Dan setahu gue nih, dia adalah seorang buzzer. Di situ dia ditugaskan sebagai staf sus bidang edukasi digital. Dan gue dengar dari lama kalau Rudi Kurawa ini punya relasi khusus dengan PSI. Dan dicurigai dia adalah pemimpin buzzer mawar. Kalau para pendukung Jokowi lama udah tahu lah kualitasnya seperti apa. Meski Rudi kerap memberikan pernyataan kontroversial di media sosial, Menteri Komunikasi Digital, Komdigi, Mutia Hafid mengklaim tak mengetahui latar belakang Rudi Sutanto atau Rudi Valinka yang menjadi buzzer pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan gua kok agak-agak nggak rela ya. Pajak yang gue bayar dipakai untuk ngegaji dan kasih fasilitas ke orang yang kualitasnya kayak dia. Aduh. Dengan dilantiknya Rudi Kurawa ini, mulai deh muncul kecurigaan. Jangan-jangan dia ditaruh di posisi itu untuk membasmi akun-akun yang selama ini dinilai kritis. Bukan kritis ke Presiden Prabowo ya, tapi kritis ke Pak Jokowi. Karena kita kan lihat belakangan ini ya, gimana masifnya serangan ke Pak Jokowi. Satu persatu kelakuan busuknya mulai terungkap ke publik. Dan menjadi isu publik loh ini. Ini belum keluar soal beberapa skandal yang masih ada di tangan Pak Hasto Kristianto. Bau busuk geng Solo ini satu persatu mulai terungkap nih. Alarm bahaya mulai dinyalakan oleh mereka. Makanya itu, banyak orang berpikir kalau tugas utama Rudi Kurawa ini adalah untuk ngelis akun-akun yang kritis kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Lalu sebisa mungkin menghilangkannya dari dunia sosial media. Jokowi kan kabarnya emang risih banget dengan kebisingan belakangan ini. Terutama soal OSIS RP, di mana nama dia masuk nominasi pemimpin terkorup. Lalu pasti ada lah yang bertanya-tanya, kalau emang itu tujuannya, kenapa nggak minta Komdigi aja untuk membasmi akun-akun itu? Ya, gue denger sih Komdigi kali ini kelasnya nggak kaleng-kaleng ya. Dia level yang integritasnya jauh melebihi menteri yang lama, si Budi Ari. Ibu yang satu ini jurnalis profesional yang udah teruji. Pengalamannya nggak main-main loh. Dia pernah disandra di Irak. Kalau nggak salah ketika lagi meliput lah. Itu berarti dia bukan orang sembarangan loh. Dan dia tidak dikendalikan. Itulah kenapa geng Solo butuh orang lain di dalam Komdigi untuk menjalankan kepentingannya. Jadi sosok Rudi Kurawa ini dan sosok-sosok semacam dia nih bisa jadi virus politik yang bisa membahayakan reputasi dan wibawa pemerintahan. Lalu akan sejauh apa sepak terjang Rudi Kurawa ini? Apakah kekhawatiran publik ini akan terbukti? Yang jelas, gue dan beberapa teman-teman gue yang tahu dia tetap nggak rela pajak kita dipakai buat dia. Pendapat masyarakat yang bilang kalau pemerintahan kita seperti ada dua presiden, ini mulai rame banget. Dan itu bisa menimbulkan efek negatif kepada Pak Presiden Prabowo yang dianggap seolah-olah masih tunduk ke Pak Jokowi. Ya walaupun yang gue yakini adalah ini adalah sebuah strategi, gue kok yakin banget ya dengan jaringan dan skill yang dipunya oleh Presiden Prabowo. Beliau pasti sudah tahu soal ini dan dengan santainya
Beliau menganggap keadaan ini dengan santai aja dan gak gegabah. Lawannya kali ini Jokowi bos, the master of pencitraan. Jadi emang gak bisa gegabah. Salah dikit bisa runyam urusan. Kalau Presiden Prabowo itu masih terkesan diam, ya emang strategi terbaik tentu gak bisa diungkapkan. Masa iya strategi mau dibocorin? Tapi ngelihat situasi yang sekarang ini nih, kayaknya udah ada langkah-langkah khusus untuk mengamankan kestabilan pemerintahan Presiden Prabowo. Minimal kita bisa lihat dari keberanian Presiden Prabowo untuk menyimpan orang-orang loyalnya di posisi kunci di sekitar Presiden. Mulai dari Sekap, Setnek, KSP, sampai Menhan. Ini strategi awal yang bagus. Selanjutnya tinggal pelan-pelan menguasai keadaan. Bahkan menurut gue, Presiden Prabowo bisa menggunakan kuncian dokumen-dokumen yang ada di Sekjen PDIP sebagai alat penghancur politik yang bisa menenggelamkan kepongahan geng Solo. Karena gue udah tahu nih beberapa isi dokumen-dokumen skandal geng Solo itu. Tapi ya gue nggak berhak bongkar di sini. Cuma yang gue bisa sampaikan, isinya dokumen itu parah banget bos. Sebagian besarnya malah gue baru tahu. Dan seperti yang pernah gue bilang sebelumnya, inilah yang gue protes dari para senior-senior gue kala itu. Kenapa hal-hal kayak gini nih nggak dari dulu aja dikasih tahu? Atau sekalian bongkar aja lah ke publik. Biar publik bisa tahu seperti apa munafiknya geng Solo itu. Kalau udah tahu dari lama kan, ya minimal masyarakat punya rem lah. Dan punya kewarasan. Karena mereka tahu seperti apa kelakuan junjungan mereka yang mereka puja-puja itu. Kalau sekarang sebagian orang udah tenggelam dengan tipu daya geng Solo. Ya namanya lagi tenggelam, ya untung aja kalau masih bisa diselamatkan. Tapi kan susah. Dan gue beruntung termasuk salah seorang yang selamat. Oke, sekian lu dari gue. Sorry to say kalau ada omongan gue yang gak berkenan di hati kalian. Perbedaan jangan buat kita untuk berhenti berteman. Gue Iwan Chan, bye.